Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Nopekino. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mempercepat laptop, khususnya Windows 10 bagi teman-teman yang saat ini merasa laptopnya mulai lelet. Di sini akan saya jelaskan step demi step dan sangat simpel ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa awam dengan komputer tidak perlu khawatir. Saya yakin semuanya bisa. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk cara mempercepat pada Windows 10 ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus memperbesar ruang kosong pada partisi C. Kenapa harus diperbesar? Oke, logikanya begini ya. Kalau misalkan kita lewat pada sebuah jalan di mana jalan tersebut penuh dengan orang, maka tentu saja kita nggak mungkin bisa berjalan dengan cepat, apalagi bisa lari dengan kencang. Untuk jalan saja susah kan begitu. Jadi memang untuk komputer agar komputernya tidak lelet, maka ruang kosong pada partisi C harus kita perbesar. Kenapa harus partisi C? Karena pada umumnya file-file sistem itu diinstal pada partisi C. Oke, caranya bagaimana? Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menghapus file sampah seperti pada file-file temporary. File temporary adalah file sementara yang disimpan oleh sistem ketika kita membuka sebuah aplikasi. Selama kita tidak menghapus, file-filenya akan menumpuk pada partisi C, sehingga harus kita hapus untuk menambah ruang kosong partisi C. Yang kedua, kita pindahkan folder download dan juga my document yang berada di partisi C ke partisi lainnya. Ini perlu kita lakukan ya, bila mana pada saat komputer kita diinstal, biasanya ini ya, pihak teknisi ketika menginstal folder download dan my document ya masih standar. Artinya apa? Dua folder ini masih berada pada partisi C. Ya, mungkin kalau kita menginstal sendiri, mungkin folder ini langsung kita pindah ke folder yang lain, mungkin D atau yang lain. Yang ketiga, kita hapus file pada recycle bin. File pada recycle bin ini kita hapus karena apabila kita menghapus file pada partisi C, dia nanti file itu masuk pada recycle bin. Jika tidak kita hapus, maka sejatinya file-file ini masih berada pada partisi C. Yang kedua, kita hapus atau uninstall aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, kita perbesar RAM virtual. Setelah ruang kosong pada partisi C kita perbesar, maka ruang besar itu kemudian kita manfaatkan untuk memperbesar RAM virtual. Yang keempat, kemudian kita setting komputer agar performanya maksimal. Ya, pada komputer yang kita gunakan di sini ada pengaturan untuk tampilan yang maksimal ataupun performanya yang maksimal. Nah, kita pilih pada performa maksimal sehingga nanti kerja dari komputer bisa lebih cepat. Yang kelima, kita disablekan startup, aplikasi startup ya yang tidak kita gunakan. Ini untuk mempercepat proses booting ya. Pada awal kita menghidupkan komputer, di sana biasanya agak lama karena ada aplikasi-aplikasi ataupun startup yang memang tidak digunakan, tapi di sana dalam mode enable yang kita disablekan. Oke, untuk menghapus file-file sampah, file temporary, kita bisa buka Explorer, kemudian kita klik sistem, kita klik Windows, kemudian di sini ada temporary ya. Nah, kita klik yang ini. Ini ada banyak sekali file-file temporary yang tersimpan di komputer. Klik sistem, kemudian Windows, kemudian temp. Kita blok ya, kita pilih semuanya, kemudian tinggal klik delete. Kita klik continue. Oke, kemudian kita bisa menekan tombol Windows dan tombol Windows bersamaan dengan tombol R
Kemudian setelah muncul run begini, kita ketikkan ini juga banyak sekali file temporary-nya. Kita Ctrl A, kemudian kita pilih delete. Jika tidak bisa dihapus, kita skip saja. Untuk yang lainnya kita skip ya, untuk agar tidak muncul pertanyaan lagi, kita klik ya, kita beri tanda centang di sini. Sudah saya jelaskan, ini bisa kita lakukan menyelesaikannya melalui disk clean up ya. Tinggal kita ketikkan di sini ya, pada kotak searching ya, disk clean up ya. Oke, kita klik di sini. Oke, kita pilih sistem save ya, kita klik oke. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, mulai dari file temporary, file-file download, kita centang semuanya ya. Recycle bin ya. Jadi semua yang ada di sini itu sudah mencakup dari 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, namun sebelum kita mengklik tombol OK ya, pastikan bahwa semua file aplikasi yang sudah pernah kita pakai tidak ada file recovery ya. Saya ambil contoh yang ini nih, ke Excel ya. Di sini ada file recovery. Recovery ini file yang pada saat kita mengetik ya, pada ini saya buka Microsoft Excel ya. Ketika saya membuka sebuah file, kemudian saya mengetik, di tengah jalan mungkin laptop mati. Sementara kita belum menyimpan. Ketika kita belum menyimpan, sistem atau komputer kita itu secara berkala dalam hitungan menit ya, detik atau menit, itu akan menyimpan secara otomatis ya. File-file itu disimpan oleh komputer sementara waktu ya. Dan begitu kita buka kembali aplikasi Microsoft Excel-nya, akan muncul data recovery ini. Nah, ini bisa kita buka kembali ya. Mungkin ada sebagian yang hilang pada detik-detik terakhir karena ini berkala ya, pada setiap berapa menit sekali. Nah, kalau kita akan menghapus ya, mengklik tombol OK pada disk clean up, maka file recovery ini pun akan terhapus ya. Jika kita tidak ingin terhapus, maka kita buka dulu, kemudian kita simpan dulu ya. Nah, ini setelah kita buka, kita simpan sehingga nanti ketika kita melakukan disk clean up, file-file ini tidak terhapus. Oke, kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, maka tidak ada file recovery kembali ya. File recovery-nya sudah tidak ada, baru kita hapus, sehingga file recovery yang tadi belum kita simpan semuanya sudah tersimpan dengan aman. Jika kita mengklik tombol OK, maka file-file recovery tersebut tidak akan hilang. Kalau sudah, kemudian kita klik clean up system file, kemudian kita klik OK. Nah, komputer sedang mengkalkulasi. Oke, kemudian kita ulang, kita centang kembali, kita centang semuanya ya. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini ada konfirmasi ya, kita klik delete file. Nah, proses sedang berlangsung, kita tunggu sampai selesai. Oke, proses disk clean up sudah selesai. Kita lanjut. Itulah cara menghapus file-file sampah, file temporary pada partisi C.
Yang kedua, kita pindahkan folder download dan juga my document yang berada di partisi C ke partisi lainnya. Oke, untuk memindahkan folder download dan my document, kita buka file explorer, kemudian kita klik pada download, kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, bisa dilihat di sini untuk lokasinya folder download masih berada pada partisi C. Kita akan pindahkan, kita klik lokasi ya, location. Kemudian kita klik move. Nah, di sini kita tentukan letak pemindahannya ya. Kita akan pindahkan kemana? Kita pindahkan ke partisi yang lain. Sini saya contohkan pada partisi D. Kemudian saya buat folder baru, new folder, kemudian oke, kemudian kita klik. Nah, di sini kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik yes. Sekarang kita bisa cek untuk folder download. Sekarang lokasinya berada pada partisi D. Begitu juga untuk my document. Kemudian kita klik properties ya. Nah, di sini lokasinya masih berada pada partisi C. Kita pindahkan ya. Kita klik tab lokasi ya, location. Kemudian kita move ya. Klik move. Kita tentukan mau dipindahkan kemana. Nah, kita pindahkan ke partisi selain C. Nah, di sini saya akan pindahkan ke partisi D. Kemudian saya buat folder baru ya. Oke, kemudian saya klik select folder. Nah, setelah itu kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada konfirmasi apakah akan dipindah ke partisi D ya. Kita klik yes. Proses pemindahan my document berlangsung. Nah, proses ini juga ya, lamanya sangat bergantung pada isi dari file-file yang ada pada folder my document. Jika filenya banyak besar, maka prosesnya juga akan lama. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah dua folder ini kita pindahkan, selain akan menjadikan partisi C ruang kosongnya menjadi semakin besar, yang kedua file-file download dan my document ini akan menjadi aman, karena ketika sistem kita mengalami kerusakan atau terkena virus dan harus diinstal ulang, maka partisi D ini akan aman, tidak akan hilang. Sementara pada partisi C akan terhapus dan tergantikan oleh sistem yang baru. Jadi ketika sudah dipindahkan ke partisi D, maka file-file pada my document dan folder download akan aman. Dan meskipun nanti kita akan menambah file baru pada folder download dan my document, file-file ini juga tidak masuk di partisi C, tapi secara otomatis akan masuk ke partisi D. Nah, proses selesai. Sekarang kita tutup. Yang ketiga, kita hapus file-file pada recycle bin. Oke, bisa dilihat di sini untuk sistem C, partisi C, untuk ruang kosongnya 74,8. Nah, setelah kita hapus pada recycle bin, nanti akan bertambah ya. Kita klik, kita pilih seluruhnya, tekan Ctrl A, kemudian kita klik delete. Oke, sekarang kita kembali ke my computer. Nah, di sini ada perubahan ya. Jadi setelah kita hapus pada recycle bin, baru ini akan bertambah. Yang kedua, kita hapus atau uninstall aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan. Oke, untuk menghapus kita masuk ke control panel, kita bisa klik explorer, kemudian kita masuk control panel. Nah, di sini ada program. Nah, kita pilih program-program yang tidak kita gunakan. Misalkan ini Nitro Pro, kita uninstall, kita klik yes.
Untuk yang lainnya lakukan cara yang sama. Kemudian yang ketiga, kita perbesar RAM virtual. Untuk memperbesar RAM virtual, kita masuk pada kontrol panel, masih pada kontrol panel. Kemudian kita kecilkan, kita masuk ke sistem, kita klik Advanced System Setting. Nah, di sini pada tab Advanced kita klik Setting ya. Kita klik Advanced, kemudian untuk memperbesar RAM virtual kita klik Change. Nah, di sini komputer disetting secara otomatis untuk RAM virtualnya. Kita hilangkan centang otomatis, kemudian pilih Custom. Di sini kita bisa bebas menentukan untuk RAM besarnya RAM virtual. Untuk yang minimis, kemudian untuk maksimalnya di sini batasannya ada 79 GB ya yang tersedia. Ini ruang kosong pada partisi C. Kita ambil ya, buat sebesar mungkin ya. Misalkan di sini kita ambil 50 GB, kemudian kita klik Set. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa settingan yang sudah kita lakukan akan memberikan efek setelah komputer di restart ya. Yang keempat, kemudian kita setting komputer agar performanya maksimal. Performa, ya di sini kita klik Visual Effect ya. Nah, ada beberapa pilihan. Kita pilih untuk yang performa terbaik. Kalau kita cek semuanya di sini tanda centangnya hilang. Nah, kalau kita ingin memilih salah satunya, kita pilih customnya. Di sini biasanya saya memilih 3 dari bawah ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini pada startup dan recovery kita klik setting. Nah, di sini bisa kita atur waktu untuk displaynya ya. Kita buat menjadi yang lebih kecil selainnya. Kita buat misalkan 5 detik. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Maka proses untuk mempercepat kinerja komputer ya, kita bisa melihat hasilnya setelah kita restart komputer kita. Yang kelima, kita disablekan aplikasi startup ya yang tidak kita gunakan. Selanjutnya, untuk melakukan disable startup, kita bisa menekan tombol Ctrl Alt Del. Nah, kemudian klik Task Manager. Nah, di sini pada tab startup kita klik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang berjalan di bawah di belakang layar. Nah, di sini kita pilih ya yang memang tidak kita gunakan, kita buat disable. Misalkan ini Cortana, kita klik disable. Kemudian OneDrive kita klik disable, kemudian Google Update kita klik disable. Nah, yang tidak kita perlukan kita buat disable agar pada saat booting ini akan lebih cepat. Nah, itu cara mendisablekan startup yang pada aplikasi-aplikasi yang tidak kita butuhkan.